Oke, baik. Nah, di sini ada soal yang kita akan pecahkan ya, kita akan jawab. Ini adalah daftar tarif iklan. Daftar tarif iklan per 31 apa namanya Oktober 2025 ya. Nah, kemudian di sini ada nama ya, nomor, nama, kolomnya ya, kolomnya. Nomor, nama, tanggal, kemudian ada kode, kemudian nama medianya, kemudian kode lagi, kode yang kedua ya, karena ada dua kode, kode pertama dan kode kedua, kemudian keterangan ya. Setelah keterangan, di sini ada kolom ya, jumlah tarif, diskon, tarif yang harus dibayar. Nah, kolomnya itu ini ukurannya MMK dibagi baris. Nah, ini ukurannya, ukuran dari tulisannya ya. Oke, baik. Coba saya update lagi. Ini per 31 Juni misalnya 2024. Oke, misalnya ini nama mau sudah kita isi, tanggal ini juga sama. Kalau Anda membuat tanggal ya jangan lupa di formatnya number date ya, format number date ya, format number date. Nah, kalau kita mau coba ganti formatnya juga bisa ya, number, kemudian kita tunggu ya, date, tanggal. Nah, kita mau yang mana tanggalnya, pilihnya ya, mau yang bulan dulu, tanggal, kemudian tahun, atau yang lainnya. Nah, kebetulan Win pilihnya yang ini, 14 Maret 2012. Berarti di sini ya. Oke. Nah, kemudian kode ini sudah diketik manual. Kode yang pertama. Kemudian jenis media. Jenis media ini kita lihat di sini ada kode pertama, kemudian ada nama media. Nah, nama medianya apa saja? Nah, di sini ada Indopos, Kompas, ya, Pos Kota, dan lain sebagainya. Nah, ini caranya gimana? Seperti yang kemarin terakhir kita belajar ya, menggunakan tabel VLOOKUP. Menggunakan tabel VLOOKUP. Caranya bagaimana? Caranya sama di sini sama dengan VLOOKUP ya. Dari mana? Dari kode, kode yang pertama. Kemudian koma atau titik koma, kita lihat kodenya di sini ya. Kita lihat kodenya. Kemudian ini berapa kolom? Ada 2 kolom. Ini adalah kolom pertama dan ini adalah kolom kedua. Berarti di sini koma 2 ya. Jangan lupa tabel VLOOKUP-nya yang B24 sama C29 kita kasih kunci atau kita kunci ya, kita lock supaya dia tabel barisnya tidak berubah-ubah, kolomnya tidak berubah-ubah. Sehingga kolom di sini kita kasih tambahan ya, lock ya, dengan menekan tombol F4. Ini juga sama, kita tekan tombol F4. Kemudian enter. Nah, kita copy saja ke bawah. Kita copy ya. Nah, sudah muncul nih KO, Kompas, PK, Pos Kota, dan seterusnya. Nah, ini ada kode yang kedua. Ini juga manual kodenya. Ditulis K, kemudian ada B ya. Kalau K itu kolom, kalau B itu baris. Nah, caranya sama. Kalau ini caranya menggunakan if. Jika ya, jika kode kedua ini adalah K, maka kolom.
jika tidak maka baris. Ya. Saya ulangi lagi. Ya, saya ulangi lagi. Sama dengan if, jika sama dengan if, ya. Jika kolom jika kode 2 ini ya, jika kode 2 sama dengan K, ya, sama dengan K, maka dia kolom. Jika tidak, maka baris. Kenapa tidak pakai if lagi? Karena pilihannya ada 2. Berarti jika kodenya adalah K, maka kolom, jika tidak, maka baris. Jadi sudah tidak usah menggunakan if lagi. Kenapa tidak menggunakan if lagi? Karena udah nggak ada pilihan lagi. Sehingga sama dengan if, jika kodenya adalah K, maka kolom, jika tidak, maka baris. Oke, kita enter ya. Kita enter. Nah, ini muncul K, kolom. Kita coba copy ke bawah. Nah, B adalah baris, kolom gitu ya. Nah, kemudian ini ditulis manual. Kolomnya berapa? Nah, ditulis manual ya. Nah, sekarang tarif. Tarif itu diperoleh dari jika ya, jika kolom ya. Jadi kita kan ada pilihan kolom atau baris. Jika kolom, maka kolom dikali dengan tabel VLOOKUP. Ya. Tabel VLOOKUP. Jika baris ya, jika keterangannya baris, maka kolom dikali dengan tabel VLOOKUP yang baris. Kita lihat di sini di tabel VLOOKUP-nya. Nah, di tabel VLOOKUP-nya itu ada baris, kemudian ada kolom. Ini baris, ini kolom ya. Ini kolom, ini baris. Nah, ini berbeda. Ini 3, ini 4. Ini jumlah kolomnya 4, ini jumlah kolomnya, kolom keempat, ini ketiga ya. Ini sorry, ini ketiga, ini keempat. Oke. Jadi caranya gimana? Caranya jika ini kolom, ya coba kita jika keterangannya kolom, kita hapus dulu. Jika if ya, jika if ini adalah kolom, ya maka kolom dikali dengan tabel VLOOKUP. Tabel VLOOKUP. Tabel VLOOKUP-nya dari mana? VLOOKUP-nya dari kode ya. Dari kode yang di depan tadi. Dari kode. Berarti sini ya. Ya kan dari kode kan? Kita lihat di sini kode 1. Ya. Kemudian koma, kita lihat di sini kolom. Nah, ini keberapa? 3 ya, jumlah kolomnya 3 ya. Berarti kita tambah koma 3. Koma 3. Jangan lupa nanti dikasih F4 supaya tidak kemana-mana. Dan jika if ya, jika G, jika keterangannya adalah sama dengan baris, ya, maka kolom ini dikali dengan tabel VLOOKUP. Tabel VLOOKUP. Berarti
klik di sini, kita blok ya, kita blok sampai dengan ini tarif per baris 1, 2, 3, 4, berarti koma 4 ya, koma 4, kolomnya ada 4. Nah, jangan lupa setiap tabel follow up ya, kolomnya kita kasih F4 supaya kita apa namanya, kekunci ya, tidak berubah. Nanti kolomnya ini juga sama F4, ini juga sama F4, kemudian enter. Nah, tarifnya 975.000. Nah, oke ya, semakin banyak kolom atau barisnya, maka semakin mahal tarifnya. Oke. Sama berarti kalau Anda mau publikasi ya, misalnya kayak saya sering sekali kalau di surat kabar itu ada yang meninggal gitu 1 lembar penuh gitu ya mesti mahal biayanya. Beda dengan yang cuma berapa baris atau berapa kolom, ya lebih murah ya. Nah, kemudian diskon. Diskon itu diperoleh ya jika tarifnya lebih besar dari berapa juta? Jika tarifnya lebih besar dari 1 juta, maka diskonnya 5%. Jika tidak, maka tidak ada diskon. Ya, berarti pakai rumus if ya. Saya geser if jika tarifnya lebih besar dari 1 juta, maka 5% ya dikali dengan tarif 5%. Kemudian enter. Nah, kok false nih? Harusnya bukan false ya. Ada yang salah. Aduh, sebentar. Ada yang salah. Jika tidak, maka 0 ya. Tadi tidak ada jika tidak, maka 0. Nah, nolnya yang nggak ada jika tidak, maka 0. Nah, ini kurang dari 1 juta, maka nggak ada diskon, 0. Yang bawahnya, kita copy dulu supaya kelihatan. Yang ini lebih dari 1 juta, ada ya. Ada diskonnya, 55.000. Ini lebih dari 1 juta, ada diskonnya juga, 5%. Kalau kita mau kasih rupiah, maka number, kemudian accounting ya, apakah pakai desimal atau tidak, simbolnya jangan lupa Rp, mana Rp? Rupiah. Kita cari pelan-pelan. Bawah, mana ya kok? Ini ya. Rp, nah ini udah deket nih, Rp Indonesia. Kemudian oke. Nah ini, ada yang dapat diskon, ada yang tidak. Kenapa? Karena rumusnya. Kalau lebih dari 1 juta dapat diskon 5%, kalau tidak berarti kurang kan? Kalau kurang dari 5, dikurang dari 1 juta maka tidak ada diskon. Kebetulan yang nomor 1 dia kurang dari 1 juta maka tidak dapat diskon. Nah, kemudian tarif bayar ya jumlah tarif dikurangi diskon. Ya. Nah, kalau ini sama karena diskonnya 0. Kita lihat. Oke. Nah, kemudian kalau di Excel kok ada pagar-pagar gini kayak gimana, Bu? Berarti kalau ada tanda begini berarti lebar kolomnya kurang lebar ya. Nah, ini kita lebarkan. Nah, udah muncul. Kalau tadi ada pagar-pagar berarti kolomnya kurang lebar. Oke. Oke ya. Ada pertanyaan sebelum masuk ke soal berikutnya?
Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Ada, oke. Nanti saya kasih link YouTube-nya ya. Oke. Nah, sekarang ini sama sebenarnya dengan yang kemarin ya, cuman agak sedikit berbeda, ini lebih simple. Kita lihat dari sini. Ini juga hampir sama dengan kemarin. Kita coba ya. Oke, gaji pokok. Gaji pokok itu didapat dari tabel follow up. Nah, ini gaji pokok. Gaji pokok. Gaji pokok ya didapat dari tabel yang ada di bawah tabel follow up. Caranya bagaimana? Persis kayak tadi. Persis kayak tadi. Sama dengan follow up ya. Sama dengan follow up. Follow up kemudian klik di grade. Kemudian ke bawah lagi kita blok yang di sini, di blok sampai dengan gaji pokok. Grade-nya grade berapa? Kalau grade-nya berarti kalau di gaji ini semakin tinggi atau semakin besar grade-nya berarti gaji pokoknya rendah. Ya. Semakin grade-nya kecil, semakin besar gaji pokok. Contoh, ini grade 7, gaji pokoknya 1.500.000. Grade 6 berarti berkurang ya, 2 juta. Grade 5, 3 juta. Grade 4, 4 juta. Sampai dengan grade pertama, 12 juta gaji pokoknya. Nah, kemudian ini dua ya, 2 kolom ya. Nah, jangan lupa di kolom A29 kita lock menggunakan F4. Kemudian di kolom B35 juga kita kasih lock ya dengan menekan tombol F4. Nah, kemana datanya, Bu? Kenapa harus F4? Ya, rumusnya. F4, tombol F4 itu digunakan untuk mengunci. Kalau ini menggunakan dolar ya, kan supaya tidak ngetik dolar, kemudian baris dolar lagi gitu kan. Cukup tombol atau tekan F4. Nah, ini gaji pokoknya sudah muncul. Grade pertama, kedua, dan seterusnya. Oke. Nah, tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan sama diperoleh dari tabel follow up, kemudian nanti dikalikan dengan gaji pokok ya. Caranya gimana? Caranya sama dengan follow up ya. Kemudian klik di grade. Kemudian tarik ke bawah di blok ya, grade 1 sampai dengan di sini ya. Ini ada berapa kolom? Ada 3 kolom. Berarti di sini koma 3. Tiganya adalah 3 kolom. Ya, 3 ini asalnya dari jumlah di sini, 3 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Nah, kemudian sama di kolom A29 kita kasih F4 ya. Kasih F4, kemudian di C35 juga kita lock menggunakan simbol F4 ya. Kemudian dikali dengan gaji pokok. Kenapa harus dikali dengan gaji pokok? Supaya ketemunya bukan prosentasi lagi, tetapi langsung nominal prosentasi itu nominalnya berapa. Ya. Kemudian enter. Tunjangan jabatannya 3 juta, ya enggak masalah. Kita lihat di sini. Nah, ya. Kenapa ada yang kosong, Bu? Karena ada yang tidak punya tunjangan jabatan seperti dia 1.500.000 nol tunjangan jabatannya. Pasti yang gajinya 1.500.000 ya nggak punya jabatan. Mungkin dia harian lepas atau dia mungkin apa yang kontrak seminggu berapa kali gitu kan, atau dan lain sebagainya. Ini ada 3, yaitu yang golongan 5,
golongan 6 dan golongan 7. Kita lihat di sini. Golongan 7 nggak dapat. Golongan 6 nggak dapat, 5 juga nggak dapat ya. Kalau 4 masih dapat. Walaupun nominalnya sedikit. Nah, kemudian gaji kotor. Gaji kotor itu diperoleh dari mana? Gaji kotor diperoleh dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Ya, gaji pokok. Klik di sini gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Oke. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, PPN. PPN-nya 5%. Biasanya PPN itu diperoleh dari gaji pokok ya, bukan dari gaji kotor. Pajak itu kita hitungnya dari gaji pokok. Dari gaji pokok. Berarti sama dengan kita buat ya. Sama dengan gaji pokok dikali dengan 5% dan kita enter. Kita copy ke bawah. Ya. Gaji bersih diperoleh dari mana? Gaji bersih diperoleh dari gaji kotor dikurangi dengan PPh. Ya. Sama dengan gaji kotor dikurangi pajak ya. Oke. Ah. Bawah. Oke. Nah, ini totalnya ini tinggal sama dengan auto sum aja. Auto sum kita cek di sini sudah benar ya, kemudian enter. Nah, setelah itu baru kita copy. Jadi kerjakan satu aja, copy ke kanan ya. Nah, oke. Jadi ini jumlahnya tuh di sum aja. Berarti perusahaan itu setiap bulan mengeluarkan uang sebesar 90.850 ya, yang diberikan kepada karyawan. Tapi juga dia mengeluarkan 4.250 untuk bayar pajak. Ya. Ini untuk gaji kotornya. Kemudian kita dengerin ajan dulu ya. Oke. Kita simpan. Oke. Kita coba dengerin ajan dulu sebentar ya.
Oke, baik. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang apa namanya? Kita lanjutkan. Nah, ini agak sedikit apa namanya? Kalau mahasiswa ya, supaya tanggal sewa, tanggal kembali ini kita ada rumus baru, elang rent car. Jadi ini laporan penghasilan sewa ya, sewa mobil ya. Ini ada kode, ada nomor, ada nama ya. Kemudian ada kode, jenis kendaraan, sewa, kemudian tanggal sewa, tanggal kembali, lama sewa, jumlah bayar sewa, diskon, dan total. Oke. Nah ini yang Anda perlu perhatikan adalah yang perlu hati-hati, ekstra hati-hati ya. Ini tanggal sewa dan tanggal kembali. Kenapa? Karena nanti menentukan lama sewanya. Kalau formatnya tidak sama atau format tidak diformat dulu ya, diketik manual misalnya, itu tidak akan ketemu. Kenapa? Kenapa tidak ketemu? Ya, karena ini nanti akan terlihat, oh formatnya nggak sama formatnya, atau ini yang satu diformat, yang satu tidak, gitu kan? Oke, kita mulai ya. Laporan penghasilan sewa. Ini kita ada apa namanya? Elang Rencar. Ini nama rentalnya ya. Ada kode, kodenya DT, MB, BB dan seterusnya ya. Nah, ini nanti yang akan menentukan jenis kendaraan. Jenis kendaraan itu diperoleh dari kode, kemudian dari kode ini tabel follow up ya, jangan lupa. Masih sama tabel follow up, sama dengan follow up, kemudian dari kode ya, didapat dari kode. Kemudian saya blok dari sini, kita blok. Ini berapa kolom? Ada 2 kolom ya, 2 kolom. Nah, di sini ada C24, ini kita sama tadi. Kita F4, ini juga F4 ya. Kemudian enter. Kita copy ke bawah. Oke. Nah, kemudian iniin dulu. Sewa per hari. Sewa per hari ini dilihat dari tabel follow up. Kalau bus ya, bis besar, maka sewa per harinya 750.000 untuk bisnya saja. Belum termasuk bensinnya, kernetnya, supirnya ya. Nah, ini 750.000. Kalau DT dump truck ya, itu 500.000 per harinya. Kemudian kalau minibus itu 400.000 per harinya. Untuk yang bisnya saja, belum termasuk lain-lain, tol, drivernya, ya, dan lain sebagainya. Oke, ini sudah diketahui sewa per hari. Nah, ini sewa per hari. Didapat dari mana? Sama dengan tabel follow up yang tadi. Rumusnya sama. Ya. Sama dengan follow up. Ini lihatnya dari DT ya, koma. Kita blok. Berapa kolomnya? Kolom keberapa? 1, 2, 3. 3 ya. 3. Ini sama. Kolom C24 kita kasih klik tab kode F4. Ini juga sama F4 ya. Oke. Kemudian copy ke bawah. Ini kodenya, sewa per harinya. Nah, tanggal sewa dengan tanggal kembali harus diformat
Tanggalnya harus diformat, kalau nggak diformat nanti ketemunya nggak sama. Nah, ini lama sewa. Lama sewa itu didapat dari mana? Dari tanggal kembali dikurangi dengan tanggal sewa. Ya, sama dengan Anda klik di tanggal kembali dikurangi dengan tanggal sewa. Nah, ketemunya berapa? 5 hari. Kok ada harinya? Caranya gimana? Masih ingat ya caranya menulis hari? Caranya adalah Anda klik di number, kemudian cari yang angka 0, ya, cari yang angka 0. Kemudian dari angka 0 ini Anda klik spasi, ya, petik 2, hari. Nah, supaya muncul kata hari. Kalau nggak dikasih number custom, dia hanya muncul numeriknya, hanya muncul angkanya, tidak muncul karakter hari, ya. Nah, supaya muncul karakter harinya, maka kita number custom. Cari angka 0, kemudian spasi, kemudian petik 2, kemudian hari. Oke? Nah, kemudian sewa. Jumlah biaya sewa. Jumlah biaya sewa tentu saja sewa per hari dikali lamanya sewa. Nah, ketemu jumlah biaya sewa ya. Diskon. Nah, diskon itu diperoleh dari diskon, ya. Diskon diperoleh dari H6. H6 itu berarti lama sewa ya. Kalau lama sewanya lebih besar sama dengan 10, maka diskonnya 5% dikali dengan jumlah biaya sewa. Berarti sama dengan if ya, lama sewa lebih besar sama dengan 10, maka 5% dikali dengan jumlah sewa ya. Jika tidak, maka 0. Oke. Nah, ini 0. Kenapa? Karena cuma 5 hari. Yang dapat diskon yang lebih dari 5 hari. Coba kita copy ke bawah ya. Kita copy ke bawah. Ini kenapa tidak dapat diskon? Karena kurang dari 10 hari. Ini kenapa dapat diskon? Karena lebih dari 10 hari. Nah, ini. Kalau ada kata-kata lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, berarti yang angka itu masuk. Seperti lebih besar sama dengan 10. Berarti 10 itu masuk. Kalau lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan 3, berarti 3 itu juga masuk. Tapi kalau lebih besar dari 10, berarti 11, 12, 13, dan seterusnya ya. Oke. Kemudian total. Total itu diperoleh dari jumlah sewa dikali dikurangi diskon. Ya, jumlah sewa dikurangi diskon. Kita copy. Nah, ini sama. Ini sama, pakai sum aja. Ya. Kemudian enter, kemudian copy ke kanan ya. Ini harusnya tadi belum ada. Nah, ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya mau kasih kisi-kisinya. Kisi-kisi untuk nanti ujian. Ya, kisi-kisi untuk nanti ujian. Ya. Apa yang kira-kira nanti keluar? Soalnya adalah soal Excel. Perhatikan. Soalnya adalah soal Excel.
ya. Jadi Anda nanti belajar Excel, terus tabel follow up dipelajari karena nanti akan keluar tabel follow up ya. Anda mencari dengan menggunakan tabel follow up. Kemudian fungsi, rumus fungsi if itu juga Anda perhatikan karena itu akan keluar rumus fungsi if ya. Nah, kemudian nanti sifatnya gimana Bu? Open book atau close book? Sifatnya adalah open book ya. Silahkan yang punya buku dibuka, yang nggak punya buku ya berarti nggak usah buka apa-apa. Nah, kemudian nilaiannya itu dari nilai absen, kemudian nilai tugas yang tidak mengerjakan tugas berarti nilai tugasnya kosong ya. Nah, yang UTS yang kemarin nggak ikut UTS ya berarti kosong dan nilai UAS. Yang paling besar yang mana Bu? Yang paling besar adalah nilai UAS. Silahkan yang belum ngumpulin tugas. Nah, kemudian silahkan dicoba. Nanti dicoba di rumah ya sendiri yang punya laptop, yang punya komputer dicoba, yang enggak ya, ya sudah diperhatikan aja nanti diputer ya. Saya akan coba link link saya buat YouTube-nya nanti Anda bisa pelajari ya sambil dicoba di rumah. Oke, apa ada pertanyaan? Ketua kelas silahkan nanti kirim screenshot absensi yang hadir hari ini ya. Yang hadir hari ini siapa-siapa saja silahkan nanti dikirim ke Buin ya. Ya Bu, ya Bu. Oke. Bu. Jadi saya tidak menulis satu persatu. Hari ini ada 34 mahasiswa yang hadir sehingga nanti saya lihat di list temenmu ya 34 ya. Yang kalau 35 berarti yang satu dari mana? Nah, seperti itu pertemuan malam ini ya. Sampai ketemu lagi nanti di Kamis depan. Anda langsung ujian, jangan lupa membawa kartu ujian. Ya, membawa Baik, kartu Bu. ujian. Segera, yang belum bayar segera bayar, yang belum misalnya tidak bisa memang tidak benar-benar tidak punya uang ya kepepet ya silahkan gimana caranya ya terakhir ya bisa menggunakan dispensasi tapi ya kalau dispensasi juga nanti kan toh juga nanti bayar-bayar juga ya ya kalau punya uang dicicil jangan dispensasi semuanya ya oke baik saya akhiri ya sampai di sini ya akhiri sampai di sini akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, kita tutup ya. Bisa saya close semuanya? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke, ketua kelas nanti di absen di list. Saya coba close dulu. Nanti linknya saya akan kirim ya. Baik Bu. Terima kasih. Ini si Sultan mana? Ada enggak? Hadir Bu, hadir. Oh udah Sultan ada. Oke, Fitna ada ya. Nasrul ada. Oke, yuk. Saya close.